Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Ridwan Umaydi dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, kelas 4A PAI dengan NPM 23 10 63 111 00001. Di sini saya akan menjawab dari soal UTS atau kuliah filsafat pendidikan Islam. Soal yang pertama yaitu jelaskan bagaimana pengertian filsafat pendidikan Islam dapat eh, me- mempengaruhi praktek pendidikan di madrasah dan pesantren. Berikan contoh konkret dan pengalaman Anda atau observasi di lapangan. Sebelumnya, filosofi pendidikan Islam adalah landasan landasan filosofis yang memungkinkan penerapan selalu penerapan nilai-nilai Islam dalam pendidikan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual tapi juga memiliki moralitas yang luhur, iman yang teguh, dan tanggung jawab sosial. Sebelumnya mohon maaf kalau berisik. Contoh konkretnya adalah apa ya namanya? Saya pernah merasakan dan saya pernah mengalami. Dan untuk contoh konkretnya adalah saya meyakinkan di sebuah madrasah di Jawa Tengah bahwa setiap pagi sebelum pelajaran dimulai, siswa diajak untuk membaca Al-Quran bersama-sama 15 menit. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan selain meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran, tapi juga untuk menekankan pikiran siswa dan mempersiapkan mereka secara spiritual. Dan pertanyaan yang kedua yaitu bandingkan kedudukan filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks pendidikan di Indonesia? Untuk kedudukan filsafat Islam, nilai-nilai agama itu jauh lebih penting dibanding dengan zaman pendidikan filsafat Barat gitu. Sedangkan filsafat Barat lebih modernismenya itu loh. Mereka juga menekankan adanya integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum gitu. Untuk yang pertanyaan ketiga, jelaskan kerangka kerja yang menggambarkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, sertakan elemen-elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Untuk kerangkanya itu ada 4 ya. Tujuan pendidikan dalam Islam, tujuan pendidikan tidak hanya terbatas pada pemikiran akademik saja. Itu juga mencakup pembentukan manusia yang sempurna. Tujuan itu termasuk ada tujuan spiritual, tujuan intelektual, tujuan sosial, dan tujuan moral.
Pertanyaan keempat itu, dalam konteks modernisasi pendidikan Islam, bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam saat ini? Apa ya? Dalam konteks modernisasi pendidikan Islam, bagaimana Anda menerapkan prinsip-prinsip filsafat dapat menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam. Oke, sebelumnya saya ingin bahas dengan apa sih pengertian pendidikan menurut Islam. Pengertian pendidikan menurut Islam adalah proses penanaman pemikiran masyarakat dan apa namanya, dan pengaturan mencakup aspek pengaturan akhlak serta perilaku masyarakat. Menurut ajaran Islam, pendidikan Islam tidak hanya mencakup aspek agama, tapi juga aspek ilmiah, seni, budaya, dan moral. Tujuannya adalah untuk membina pribadi muslim yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan berpengetahuan luas tentang ajaran Islam. Pendidikan Islam dikenal juga dengan eh, apa namanya, dikenal juga dengan sebutan tarbiyah, yang berarti pendidikan yang mencakup ilmu pengetahuan dan etika. Tujuan pendidikan Islam adalah untuk membina manusia yang beriman kepada Tuhannya, berakhlak mulia, dan berikan kontribusi positif pada masyarakat. Kelima itu ada jelaskan urgensi dan fungsi filsafat pendidikan Islam dalam membentuk karakter siswa. Bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Secara umum orang mengetahui bahwa filsafat bukanlah hikmah itu sendiri, melainkan cinta terhadap kebenaran atau hikmah yang dimaksud dalam bahasa asalnya itu Yunani kuno. Karena menurut pengertian ini seorang filosof adalah seorang yang mencintai hikmah dan berusaha untuk menemukannya. Untuk urgensi filsafat pendidikan, yaitu dalam menentukan filsafat pendidikan sekalipun dengan maksud sederhana mempunyai kepentingan yang sangat besar bagi setiap pendidikan yang berusaha ke arah perbaikan, kemajuan, dan pembangunan dasar. Pendidikan tidak akan eksis, berkembang, dan selaras kemajuan dan dan terjadinya kemajuan yang lebih besar gitu. Pendidikan tidak selaras dengan perubahan serta pembaruan dalam dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi filsafat yang baik haruslah memberikan pedoman kepada para perancang dan orang yang bekerja dalam pendidikan dan pembelajaran. Pertanyaan ke-6 itu ada tujuan pendekatan studi filsafat pendidikan Islam yang ada saat ini
Apa saja pendekatan yang paling efektif dalam pendidikan yang akan Anda buat yang mengintegrasikan salah. Tinjau pendekatan studi filsafat pendidikan Islam yang ada saat ini. Apa saja pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan mengapa? Pendidikan merupakan sebuah ikhtiar yang dilakukan secara terencana dan sistematis gunanya untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang efektif. Pendidikan tersebut harus dijalankan dengan aktif, terarah, serta komunikatif antara pengajar dan pelajar agar proses didik dapat secara berkala untuk mengembangkan potensi dirinya, belajar menganalisis, serta mempertajam ingatan dan pengetahuan. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat memperoleh multidisiplin ilmu yang lebih mumpuni dan tidak indiskriminatif. Salah satu ilmu yang paling utama yang harus dimiliki peserta didik tentunya itu ilmu spiritual yang berkaitan dengan keagamaan serta kepribadian sosial seperti pengendalian diri, akhlakul karimah, dan keterampilan ilmu lainnya. Pembinaan atas dasar ideal dan operasional dalam pendidikan agama Islam tersebut di operasional dan dasar operasional kemudian dapat diunjuk kepada pendapat para ulama dan imam-imam mujtahid. Dan jawaban yang ke-8 itu soalnya dulu guys ya. Untuk soalnya, dalam konteks demokrasi pendidikan, bagaimana Anda melihat peran filsafat pendidikan Islam dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil? Berikan contoh implementasi yang relevan. Oke. Jadi implementasi nyata dalam pendidikan itu, contoh pertama ada pendidikan inklusif dan difabel. Itu seperti pesantren, satu lembaga itu pesantren di daerah Bandung menerima siswa tunanetra dengan kurikulum adaptif menggunakan braille dan pendamping khusus. Ini sejalan dengan Islam bahwa setiap manusia punya potensi untuk berkembang. Contoh kedua, pendidikan non diskriminatif untuk perempuan di suatu lembaga seperti rumah kitab mengadvokasi kesetaraan gender dalam pendidikan Islam melalui pelatihan guru yang sensitif gender, membuktikan bahwa Islam tidak menghalangi perempuan dari menuntut ilmu. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, begitu. Sekian dari saya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.